Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Gian Simuli Talisi. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya kembali membahas materi yang berbeda. Materi tersebut mengenai jaringan komputer. Pembahasan. Yang pertama, jaringan komputer. Yang kedua, elemen-elemen jaringan komputer meliputi node dan link. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Yang keempat, manfaat jaringan komputer. Yang terakhir, dampak negatif jaringan komputer. Next, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan beberapa komputer dengan piranti-piranti yang lain melalui media atau jalur komunikasi tertentu, sehingga data dapat saling bertukar. Untuk dapat disebut sebuah jaringan komputer, tentu ada beberapa elemen pembangun tersebut. Elemen penting dalam sebuah jaringan komputer dapat terbagi menjadi dua, yaitu node dan link. Untuk node terdiri dari sebuah personal komputer atau PC. PC mempunyai peralatan dengan fungsi khusus, yaitu 1. Host, 2. Switch, perangkat umum yang digunakan untuk interkoneksi lokal area network atau LAN. Yang ketiga, hub, suatu perangkat yang memiliki banyak port yang akan menghubungkan beberapa node atau komputer sehingga membentuk suatu jaringan pada topologi star. Yang keempat, bridge, berfungsi menghubungkan dua buah LAN yang sejenis sehingga dapat memiliki satu LAN yang jauh lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa bridge. Yang terakhir, router, berfungsi agar data sampai ke tempat tujuan pada jaringan sesuai yang dikehendaki. Sedangkan untuk link terdiri dari bagian-bagian berikut. 1. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Pusatnya berupa inti kawat padat yang dilingkupi oleh sekat yang kemudian dililiti lagi oleh kawat berselaput konduktor. Jenis kabel ini biasa digunakan untuk jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Yang kedua, kabel UTP, Unshielded Twisted Pair atau disingkat UTP, adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak dilengkapi dengan shield internal. UTP merupakan jenis kabel yang paling umum yang sering digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN. Yang ketiga, kabel fiber optik. Kabel fiber optik dibuat dari kaca yang dibungkus oleh pelindung dan material penguat. Fiber optik menggunakan cahaya untuk mengantar isyarat, berbeda dengan kabel tembaga yang menggunakan sinyal elektronik. Kabel fiber optik mendukung transmisi data berkecepatan tinggi, tidak sama halnya dengan kabel tembaga atau UTP dan koaksial. Next, jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan
lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara suatu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima, WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM X25 serta frame relay yang untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam, internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Next, manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer berikut ini merupakan beberapa manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Untuk berbagai dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Untuk menjaga dan memanajemen kesamaan data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda-beda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara cepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan Jarkom, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batas waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi berbagai penjuru dunia. Membantu aktivitas manusia. Dan manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Next, dampak negatif jaringan komputer. Selain manfaat yang dihasilkan dari adanya jaringan komputer itu sendiri, juga terdapat dampak negatif dari beberapa hal yang kami jelaskan berikut ini.
Satu, biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka Anda juga perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Yang kedua, biaya manajemen atau maintenance. Untuk pengolahan, manajemen, dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional, sehingga menurunkan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun keras. Yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga, dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen atau file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Yang keempat, ancaman keamanan jaringan atau network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain. Misalnya penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Demikianlah pembahasan materi saya mengenai jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.